Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mari bersama-sama kita bisa merenungkan firman Tuhan, supaya firman Allah ini bisa menjadi sebuah cermin buat kita. Kita berada dalam posisi seperti apa. Karena kebenarannya bahwa sesungguhnya kalau kita mengasihi dunia dengan semua yang ada di dalamnya, sesungguhnya orang-orang tersebut mengasihi bukan Bapa, tapi lebih cenderung kepada dunia. Alkitab berkata begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, Alkitab berkata sebuah larangan yang jelas buat kita. Janganlah kita mencondongkan atau mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan. Karena kebenarannya adalah sesungguhnya jikalau kita mengasihi dunia, dalam dunia di sana ada keinginan daging, dikatakan dalam ayat yang ke-16. Dalam dunia ada kesombongan, ada keangkuhan hidup. Semuanya bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari si iblis. Dan Tuhan mau supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini mencondongkan hidupnya bukan kepada perkara-perkara duniawi itu, karena semuanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Bahkan anjuran firman Allah, sesungguhnya dunia itu akan lenyap dengan semua keangkuhannya, dengan semua kesombongannya, dengan semua keinginannya. Tetapi yang kekal adalah bagaimana orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan memperoleh kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan posisi kita hari ini? Apa yang kita ambil? Apa yang kita putuskan hari ini? Apa kita lebih cenderung mengasihi dunia, atau hatimu kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan? Lalu bagaimana kehidupan kita memberikan sebuah kehidupan warna, di dalamnya kita lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi dunia ini. Karena dunia akan berada dalam pembuangan, dunia akan mengalami kehancuran, dunia akan mengalami kebinasaan, itu yang Alkitab katakan. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya selaras dengan Tuhan, orang-orang yang lebih memfokuskan hidupnya untuk kesenangan Tuhan saja, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya berdoa supaya firman Allah ini bisa menjadi pegangan yang kuat bagi kita, menjadi cerminan buat kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita harus memposisikan diri bahwa hidup kita adalah anugerah. Kemurahan Tuhan lebih dari segala sesuatunya, dan kita mau menggunakan kemurahan hati Tuhan itu untuk supaya punya kehidupan yang lebih lagi berkenan di mata Tuhan. Alkitab sudah memberikan sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya kalau kita mengasihi dunia dengan segala keinginannya, maka di sana kasih akan Bapa itu sesungguhnya bukan berasal dari Bapa. Kasih kepada Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Biar Tuhan menemukan dalam hidup kita benar-benar kasih Tuhan itu menggelora, kasih Tuhan itu menggebu-gebu, kasih Tuhan itu mempunyai posisi yang benar dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam sepanjang hidup kita, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saat ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, biar Tuhan semakin bertahta, berkarya besar bagi setiap Anda dan saya. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kebenaran yang sesungguhnya buat kami. Kiranya Tuhan mendapatkan kami memiliki kasih yang sesungguhnya. Engkau semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa melepaskan semua hal yang merupakan kedagingan. Kami bisa melepaskan semua hal yang merupakan keangkuhan kehidupan yang ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tapi kami mau memiliki kasih Tuhan yang besar, kayak mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Bukti kami mengasihi, mencintai akan Tuhan, dan di sana kami percaya Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa di akhir zaman ini. Pakai hidup kami Tuhan sesuai sekehendak dengan maunya Tuhan. Semua hal yang kami perbuat untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.